Ibu terlihat ceria ya Bu. Iya, selalu Harus ya Bu, harus semangat walaupun banyak aktivitas. benar sekali. Sedengar Ibu hari ini melakukan coaching ya Bu ya? Iya benar Ibu. Namun sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke Ibu. Di mana nanti saat melakukan coaching antara coach dan coaching itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, terus apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari jawaban si coaching. Terus juga nanti saya juga akan mendengarkan dan memperhatikan jawaban-jawaban daripada si coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, prinsip coachingnya diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke Ibu, namun sebelumnya Ibu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Yang pertama itu dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu harapkan? Dari proses coaching yang akan saya lakukan Bu, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence Bu, kehadiran penuh. Kemudian mendengar aktif dengan metode rasa ya Bu, resip, kemudian appreciate, kemudian asam ras dan as. Dan yang terakhir tentunya kemampuan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot sehingga coaching itu mengalir untuk menceritakan masalahnya kepada saya. Iya Ibu, berarti kompetensi yang ingin Ibu harapkan atau ingin Ibu kembangkan nanti ada kehadiran penuh ya Bu ya, memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif sehingga si coach juga bisa dengan tenang menceritakan masalahnya kepada Ibu. Benar sekali Ibu. Dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, mana daripada kompetensi yang diantara kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik Ibu? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik Bu, pertama mendengar ya Bu, mendengar dengan rasa. Itu artinya saya harus menerima segala apapun yang diceritakan oleh coaching. Kemudian saya bisa merangkumnya sedikit untuk menjadikan itu umpan balik menjadi pertanyaan yang berbobot untuk coach, sehingga bagaimana coach itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Ibu. Berarti kompetensi yang ingin lebih Ibu kembangkan dari antara kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa ya Bu. Benar. Ya, sehingga si coach tadi bisa nanti menceritakannya dengan leluasa dan dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Benar sekali. Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Ibu? Indikator pencapaian yang ingin saya capai dalam proses coaching ini Bu, tentunya masalah yang dihadapi oleh coaching mendapatkan solusi yang terbaik. Nah itu Bu, jadi bagaimana proses alur kami ini sehingga coaching ini menemukan masalah yang dihadapinya. Berarti indikator yang Ibu capai nah dari proses coaching ini si coaching itu bisa menemukan solusi daripada permasalahannya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah coaching Ibu kita boleh bertemu kembali mengobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh Bu, boleh. Oke, tunggu Bu. Silakan dilakukan coachingnya Ibu. Iya. Selamat pagi Bu Lena. Selamat pagi Bu Gita. Saya lihat segar sekali ini Segar, siang ini. Bu. Iya, panas, Bu. Semangat. Bagaimana? Apa ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu, ini ada sedikit masalah. Ini kan Ibu luangkan waktu saya ini. Boleh. Ini diskusi saya. Boleh. Kebetulan saya banyak waktu untuk itu. Apa nih yang mau Ibu ceritakan siang ini?
Gini Bu, saya ada permasalahan sedikit dengan kepala sekolah saya. Saya sepertinya kepala sekolah ini kurang pendapat tentang dengan metode pembelajaran yang saya buat di dalam kelas Bu. Nah, beliau ini kemarin waktu saya melakukan praktek IPA Bu, pertumbuhan pada tumbuhan itu kan ada dua Bu, yang pengaruh sinar matahari dengan yang tidak kena sinar matahari gitu kan Bu ya. Nah, karena di lingkungan kami yang gampang didapat dan gratis itu tanah, maka saya buat medianya tanah Bu gitu. Jadi waktu kami tanam dan diletakkan di dalam kelas, kemudian kepala sekolah melihat Bu ke dalam, dia marah-marah Bu, dia bilang apa ini semua ini kotor katanya. Nah jadi saya kecewa Bu dengan keputusan ibu kepala sekolah dengan meminta semua hasil praktek anak-anak itu dibuang katanya. Hanya video saja, gak usah pakai praktek-praktek kata dia. Kalau kayak gini bikin kotor katanya. Jadi saya kecewa Bu, itu permasalahan saya. Oh begitu, jadi ibu merasa kecewa dengan sikap kepala sekolah yang dimana ibu sedang melaksanakan praktik pembelajaran IPA dengan media tanah, ibu itu marah kemudian tanpa mencari tahu dulu ya Bu apa yang sedang dilakukan murid begitu. Jadi sebaiknya kalau menurut ibu seharusnya sikap kepala sekolah itu bagaimana sih? Saya maunya kepala sekolah itu paham Bu tentang proses pembelajaran yang bervariasi, bukan hanya sekedar melihat video. Kadang kan ada anak-anak yang dia kinestetik, rasa sana kemari harus berbuat dulu baru mengerti gitu Bu. Sedangkan kalau video itu kan hanya ilustrasi aja yang dilihat, nggak secara langsung gitu ya Bu ya. Saya ingin kepala sekolah itu memahami atau mendukung apa yang saya buat di dalam kelas Bu. Betul. Jadi ibu ya berarti inilah kegiatan apapun praktik pembelajaran di kelas itu ingin didukung oleh kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah ibu tidak memberitahukan kepada kepala sekolah bagaimana jadwal ibu dalam program 1 tahun itu tidak ada pemberitahuan gitu Bu? Sudah ada Bu, di awal sudah kami beritahuan karena memang kan kalau IPAS ini kan harus ada praktek ya Bu. Seharusnya di dalam rapat kenaikan kelas itu udah kami utarakan seperti itu Bu, apa aja saja kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya. Berarti secara tertulis ibu sudah memberikan jadwal, sudah memberikan apa aja yang mau diberikan ini ya jadwal runtut ya Bu ya. Ternyata kepala sekolah apa dia salah mengerti tidak. Jadi kalau menurut ibu sikap kepala sekolah ini terhadap praktik pembelajaran itu kalau kita rating ya Bu, mendukung ya, berarti ini kita kurang daya dukung ya Bu ya, daya dukung kepala sekolah terhadap praktik pembelajaran. Jadi kalau ibu lihat ini daya dukung atasan ibu kepala sekolah ini dalam rating 1 sampai 10 kira-kira mendukung dalam praktik pembelajaran di angka berapa tuh? Saya rasa di angka 4 malah Bu. Karena saya lihat berdasarkan hasil pengamatan saya Bu, bukan kelas saya aja yang pernah dikecewakan Bu. Waktu pelajaran SBK juga seperti itu Bu. Anak-anak itu bersemangat narik nyanyi, kebetulan kelas itu sampai itu sampai kantornya gitu ya, nyanyi. Dia ngerasa tolong ya pelan-pelan sedikit suaranya gitu. Jadi kan kurang mendukung ya Bu ya, gitu. Jadi saya rasa itu di rating 4 Bu, sangat buruk sekali. Oh begitu. Jadi Bu, kalaulah dalam masa kita ini namanya atasan ya, ada saling keterkaitan kita, mungkin nggak Bu Ibu Lena mengubah penilaian atau rating atasan itu dari 4 menjadi angka yang lebih baik, itu bagaimana? Ibu, saya rasa mungkin ya Bu ya. Saya optimis dengan dukungan teman-teman saya, mungkin kami bisa bersama-sama merubah rating ibu ini dari 4 mungkin ya paling tidak 8 lah Bu, seperti itu. Jadi angka yang ibu harapkan pun di 8 lah ya. Daya dukungnya ya Bu terhadap Bu. Karena kan jauh kali Bu range-nya dari 4 ke 10 itu saya rasa butuh waktu yang lama, tapi ke 8 aja saya rasa sudah alhamdulillah seperti itu Bu. Jadi Bu, untuk mencapai rating di 8
kira-kira apa kiat-kiat yang akan Ibu lakukan, Ibu bersama teman sejawat Ibu, untuk mendapat daya dukung kepala sekolah itu dalam praktik pembelajaran itu, kira-kira apa saja itu? Kiat-kiatnya ini ya Bu ya, kami tetap nih melakukan praktek seperti itu ya. Terus hasil dari praktek itu harus kami tunjukkan Bu. Dengan anak saya itu saya usulkan untuk ikut OSN gitu Bu. Mungkin bisa menang di OSN, jadi mungkin membuka cara pola pikir kepala sekolah saya untuk mendukung di setiap kegiatan kami gitu Bu. Iya. Berarti Ibu ini beserta teman-teman berusaha bagaimana menunjukkan hasil yang terbaik dari kegiatan praktik yang selama ini dirasa dia mungkin itu buruk atau mengganggu gitu Bu. Iya, luar biasa sekali. Iya. Itu keinginan Ibu ya Bu Iya. ya. Jadi untuk dapat ini ya Bu, kira-kira setelah pengamatan Ibu, kapan kira-kira Ibu memulai beserta teman-teman untuk menggagas, membimbing anak-anak dalam praktik pembelajaran yang lebih baik agar mereka mempunyai hasil yang bisa dipandang oleh atasan sehingga bisa mendukung pembelajaran Ibu? Iya. Saya akan melakukannya di awal pembelajaran ini Bu, di minggu-minggu ini gitu ya Bu ya. Tapi sebelumnya kami harus mengadakan rapat dulu dengan kepala sekolah, atau saya ajaklah teman-teman yang mungkin dalam mata pelajaran itu banyak melakukan praktek, untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah bahwasannya memang dari praktek inilah anak bisa menyerap ilmu pendidikan gitu Bu, maksudnya lebih cepat menangkap gitu. Nah, selanjutnya kami buktikan dengan ikut berbagai lomba Bu gitu. Jadi saya harapkan kepala sekolah mampu menyadari bahwasannya memang dari kegiatan kami di kelas ini mampu meningkatkan kemampuan anak kami. Jadi Ibu berencana beserta teman-teman mau menghadap lah ya, Iya, Bu. menghadap, saling berdiskusi, Iya, Bu. memberi pendapat kepada Ibu bahwasanya proses belajar itu memang agak ribet dan kotor dengan kadang-kadang ya Bu ya. Apalagi kan pelajaran IPA Bu. Apalagi kita di tingkat sekolah dasar ya Bu. Iya. Benar sekali. Anak-anak itu kan dia sukanya dilihat Bu daripada mendengarnya ya. Nah, berarti kita sudah mendapat ya Bu ya, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ini kira-kira dapat. Dan ini komitmen, saya mau bertanya masalah komitmen. Jadi setelah Ibu menjumpai atasan kepala sekolah untuk berdiskusi, kira-kira bisa tercapai tidak anak-anak ini dalam praktik pembelajaran ini dan mengikuti lomba-lomba ini, menang atau bagaimana mendapat prestasi gitu Bu? Saya akan melakukan ini, berkomitmen untuk melakukan ini berkelanjutan ya Bu ya. Saya tidak akan patah semangat walaupun kepala sekolah dalam proses pelajaran saya selalu sering menilai ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi tetap saya lakukan demi kemajuan anak saya. Wah, luar biasa sekali komitmen dari Ibu Lena. Nah, baiklah Bu Lena, kita sudah berada di ujung sesi. Dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang bisa Ibu Lena dapatkan? Yang saya dapatkan solusi atau pencerahan dari permasalahan yang terjadi. Rasa lega juga Bu, karena sudah berdiskusi dengan Ibu seperti itu Bu. Ya. Semoga ya Bu Lena, jadi saya kira-kira minggu depan kita akan bertemu lagi dan melakukan diskusi lagi bagaimana selanjutnya, apakah kepala sekolah Ibu Lena ini sudah memberikan dukungan ya Bu. Iya, demikian ya Bu ya. Sampai ketemu minggu depan Ibu Lena. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Gita, tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan coachingnya Bu dengan Ibu, dengan rekan sejauh Ibu Lena ya Bu ya. Oke, dari proses coaching tadi bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya pasti senang ya Bu ya. Karena apa? Ternyata rekan sejawat saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya.
gitu Bu. Oke. Setelah melakukan coaching tadi sama coach Ibu, yaitu Ibu Madalena, ada sedikit pertanyaan dari saya yang saya akan tanyakan ke Ibu. Yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai tadi? Terkait indikator yang tercapaian dari percakapan kami tadi Bu, intinya coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu semua terjawab dengan atas usaha Ibu coach sendiri. Ibu coachnya bisa mengidentifikasi, bahkan bisa rencana aksi nyata dia terhadap masalahnya, hingga coach saya memiliki komitmen untuk melaksanakan aksinya dengan secara berkelanjutan, sehingga solusi tadi dapat berjalan dengan baik. Oke, berarti indikator pencapaiannya sudah tercapai ya Bu. Sudah tercapai. Dimana si coach sudah menemukan solusi atas masalahnya, membuat rencana untuk aksi nyatanya dan berkomitmen, bahkan berkomitmen ya Bu, Iya, melakukan berkomitmen. secara berkelanjutan ya Bu ya. Oke, jika Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, dari tadi pelaksanaan coachingnya saya mengamati ada beberapa catatan yang saya buat ya Bu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil ini melakukan alur pipa, keren sekali Ibu. Yang kedua juga Ibu sudah mengarahkan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau terbuka, sehingga si coach tadi dengan leluasa tanpa disadarinya dia menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya Ibu. Terus tadi Ibu juga sudah fokus dengan coach, yaitu dengan Ibu tadi membuat mendengarkan aktif, Ibu fokus dengan si coach. Jadi sudah ada kehadiran penuh ya Bu. Benar. Oke, sangat luar biasa proses coaching Ibu hari ini. Terima Oke. kasih Ibu semua Sama-sama. atas bimbingan Ibu. Ya. Oke Ibu, untuk kedepannya ini Ibu, setelah melakukan coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk hari-hari berikutnya? Tentunya saya sebagai coaching akan selalu menghadapi proses pengembangan diri potensi teman sejawat atau teman-teman murid mungkin ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan potensi diri saya, yaitu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pasti itu dengan melalui mendengar aktif yang baik ya Bu. Sehingga dari rasa mendengar curhatan itu kita mencari pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lagi potensinya. Nah, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Begitu, itu yang ingin saya gali lagi dari diri saya Bu. Oke, berarti ingin Ibu menggali kompetensi kehadiran penuh, mendengar dengan rasa ya Bu, Iya, benar. supaya pertanyaan-pertanyaan berbobot timbul lagi dari kata kunci jawaban-jawaban dari si coach tadi ya Bu. Benar, benar. Baik Ibu, semoga kedepannya pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan lancar lagi, lebih baik Amin, lagi ya Bu. mudah-mudahan, ya, Untuk hari Bu. ini cukup sekian dulu observasi kita ya Bu. Terima terima kasih kasih. sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan lancar, sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya mengobservasi saya sebagai coaching.